Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menampilkan drama pembelajaran terkait keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang terdiri anggota kami yang terdiri saya sendiri Muhammad Salam. Saya Rizka Mulyamana. Saya Cici Nurhaliza Saputri. Saya Andi Nabil Rahman. Baik, langsung saja pembelajaran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya dari anak-anak semuanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Monggo ketua kelasnya. Baik, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari kelas ini. Sebelumnya kelas ini terdiri dari berapa anak ya? Ada 30 Pak. Wah, banyak sekali ya. Jadi apakah ada yang izin atau sakit? Alhamdulillah kalau masuk semua saya anggap semua hadir ya. Baik, di sini saya akan memberikan. Jadi dulu kan teman-teman sudah mempelajari terkait materi bilangan bulat dan juga pola bilangan sederhana. Nah, tentunya materi barisan aritmatika pada pagi hari ini akan kita pelajari pada kehidupan sehari-hari itu seperti halnya kita menabung seperti itu, menabung kayak kita bisa memperkirakan dalam waktu satu hari kita rajin menabung 1.000, terus juga seterusnya itu akan seperti apa sih mendapatkan hasil berapa seperti itu. Pak, tanya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari yang pertama kita dapat mengetahui pengertian dari barisan aritmatika, juga merumuskan suku beberapa, dan yang terakhir kita juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada materi barisan aritmatika. Baik, langsung saja kita kan akan mempelajari materi barisan aritmatika. Sebelum itu dari anak-anak semuanya, apakah ada yang tahu pengertian dari barisan itu apa? Iya Pak. Ya. Barisan itu adalah satu kumpulan bilangan yang disusun secara berurutan. Baik, betul ya. Beri tepuk tangan kepada Mbak Elin. Terus contohnya bagaimana? Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh ya, benar sekali. Beri tepuk tangan lagi kepada Mbak Elin. Jadi benar ya, barisan sendiri merupakan suatu kumpulan bilangan yang tersusun secara berurutan. Tapi biasanya juga barisan itu bisa tersusun secara alami atau yang disunahkan kepada Mbak Eri tadi seperti halnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi namun biasanya barisan itu juga tersusun menurut suatu pola tertentu. Jadi sebelum itu teman-teman bisa melihat
kita membahas menelaah hasil dari yang kita yang video tadi yang ditayangkan. Di sini saya juga akan memberikan pengertian atau memberikan gambaran pada anak-anak semuanya yang perlu kita perhatikan. Ada yang namanya rumus barisan. Nah, rumus barisannya seperti ini. UN sama dengan A tambah N dengan satu dan beda. Nah, A UN sendiri merupakan suku N dan A adalah suku pertama, tetapi selisih dari suku berdekatan atau suku misalnya 2 dikurangi 1 atau UN plus 1 dikurangi UN seperti itu. Nah, tadi dalam video yang ditayangkan, permasalahannya itu apa? Ya, permasalahannya itu teman-teman, anak-anak semuanya disuruh menghitung berapa tinggi tanaman yang akan diberikan kepada nenek pada minggu ke-12. Nah, dari video permasalahan yang ditayangkan, kira-kira pola barisan seperti apa yang terbentuk dari video tayangan tersebut? Saya Pak. Ya, Mbak Nurlaini. Itu tinggi tanamannya ya Pak? Ya. Oh, 3, 7 sama 11. Oh iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Ami. Jadi pola yang terbentuk dari barisan pada video permasalahan tersebut itu 3, 7, dan 11. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pola barisan tersebut, kita akan mencari nilai A atau suku pertamanya. Sudah kelihatan ya, jadi suku pertamanya itu adalah 3. Terus kalau mencari selisihnya, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu? Selisihnya menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan, UN plus 1 dikurangi UN. Berapa, ada yang tahu? Saya Pak. Iya, Mbak Reni. 4. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan ke Mbak Reni. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui nih dari suku pertama dan selisih dari pola barisan tersebut. Selanjutnya kita dapat menentukan berapa tinggi dari tanaman tersebut menggunakan rumus yang ini, UN sama dengan A ditambah N minus 1 kali beda. Ayo, ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang sudah punya jawaban dari ya. Saya Pak. Ya, Mbak Faiz. 47. Ya, benar sekali. Betul ya, jadi jawabannya 47 cm tinggi tanaman itu pada minggu ke-12. Beri tepuk tangan kepada Mbak Faiz. Nah, setelah itu mungkin dari teman-teman sudah tahu, apakah sudah tahu pengertian dari barisan aritmatika? Ada yang tahu? Saya Pak tahu. Iya, apa Bapak istilah gini? Yang angkat tangan. Barisan aritmatika itu barisan yang selisihnya sama. Jadi selisih antara dua suku dan suku selanjutnya itu bedanya sama. Nah, benar sekali ya teman-teman, pengertian dari yang disebutkan oleh Bapak Is penjelasannya. Beri tepuk tangan untuk lagi. Baik, selanjutnya anak-anak semuanya diberikan suatu permasalahan berupa yang ada di LKPD yang akan dipimpin oleh Mbak Giska. Giska. Baik anak-anak, setelah mengetahui materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Salam mengenai barisan aritmatika, di sini Ibu akan memberikan soal kepada kalian berupa terdapat 2 tipe soal. Yang pertama yaitu tipe soal A, yang kedua tipe soal B. Jadi nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk bagian kelompoknya, nanti semua anak-anak harus mengambil kertas yang sudah disiapkan oleh Ibu.
ke-5-nya itu 20 dan suku ke-6-nya itu 40. Nah, jadi untuk mencari suku ke-5-nya kita harus mencari nilai bedanya terlebih dahulu. Tapi kenapa kok mencari bedanya? Karena di situ sudah diketahui suku pertamanya A20 dan suku ke-5-nya suku ke-6-nya itu 40, maka kita harus mencari nilai beda untuk disubstitusikan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui di awal. Jadi walaupun yang diberikan suku ke-5 kita bisa mencari nilai ini dalam suku ke-6 yang diketahui. Benar sekali. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Sama-sama. Baik, dari kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ini kan di soal nomor 2 tipe A tidak disebutkan suku pertamanya. Lalu cara mencari suku pertamanya bagaimana ya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa permasalahan kan sudah diberitahu bahwa mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali D. Dan di soal kan sudah terdapat U4 sama dengan 17, sehingga dari situ kita mendapatkan persamaan bahwa A ditambah 3B sama dengan 17. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita gunakan persamaan tersebut untuk mencari suku pertamanya dengan diketahui dulu kita mencari suku bedanya dari barisan tersebut. Beda dari barisan itu. Enggak paham. Terima kasih Bu, sama-sama. Ayo, mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Ya, kelompok 6 ya ini. Iya. Saya mau tanya yang soal nomor 3 ini kan saya bingung itu ini kenaikannya 150.000 itu untuk per tahun atau per bulannya? Ayo, coba dilihat lagi pada soal. Di soal kan tertulis bahwasanya per tahun ya. Jadi kenaikan dalam 1 tahun itu hanya sekali, yaitu sebesar 150.000 per bulan. Jadi ini dihitung 5 kali ya Pak, jadi N-nya 5. Iya, benar sekali. Jadi N-nya itu dihitung 5 kali. Seperti itu, N-nya 5 kali. Terus nanti tinggal dimasukkan ke rumus UN-nya. Iya, benar sekali. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus UN yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
Ayo sudah semua? Baik, gimana dari kelompok semuanya sudah selesai atau belum? Sudah ya? Sudah semua ya? Sebelum itu bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah semua ya. Jadi ini kan teman-teman anak semuanya sudah melakukan atau mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, Bapak akan mengajak anak-anak semuanya melakukan ice breathing terlebih dahulu agar merasa lebih nggak tegang lagi gitu ya setelah mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Ayo coba teman-teman bisa berdiri terlebih dahulu. Ayo, anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan ice breathing yang namanya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Nah, sebelum itu anak-anak bisa memperhatikan Bapak untuk meningkatkan kefokusan dari anak-anak semuanya. Ya, kita akan melakukan yang namanya tepuk fokus dulu terlebih dahulu. Nah, tepuk fokusnya bagaimana Pak? Ini coba diperhatikan ya. Dari Bapak Ibu yang di depan ini akan mempraktekkan. Tepuk fokus. Bentar. Gini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, seperti itu ya. Anak-anak sudah paham semuanya, bisa dilakukan bersama-sama ya. Ulang ya, ulang. Pelan-pelan. Nih. Tepuk fokus. Mendengar. Oh ya, ternyata bapaknya yang nggak fokus. Apa anak-anak gini ya? Yo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa semuanya? Ya, coba satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya meningkatkan kefokusan dari anak semuanya. Jadi aslinya seperti ini. Kalau
bilang tepuk pagi, anak-anak tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk siang hari, anak-anak tepuk 2 kali. Sore 3 kali, malam nggak tepuk atau nggak ngelakuin apa-apa. Sudah paham ya? Coba tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bagus ya? Bagus berarti. Ayo cepat. Agak lebih cepat ini. Tepuk pagi, tepuk malam. Ayo, lebih fokus lagi ya. Cepat ayo, lagi. Lebih fokus, anak-anak semuanya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo, ini awalan ya. Jadi habis ini ada hukumannya. Nah, tapi sebelum itu kita tepuk fokus lagi biar fokus dengan anak-anak semuanya. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo, fokus iki wis. Tepuk fokus. Ayo. Dimulai ya ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Mulai cepet jadinya ra iso. Kangen topeng kok. Ya, agak cepat ya ini. Request dari anak yang bukan ini agak lebih cepat. Tepuk siang, pagi, malam, siang, sore, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, siang, malam. Anak yang mendapatkan ini bagus. Dia kayak namanya dia.
Gak tegang lagi ya setelah SBY. Kita lanjut ke penyajian hasil dari teman-teman semuanya yang sudah dikerjakan. Bisa waktunya yang akan dipimpin oleh Mbak Cici. Baik, bagaimana? Apakah ada yang masih mengantuk? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya dari divisi dari kelompoknya masing-masing. Untuk tipe soal A, silakan ingin maju. Saya
4 ditambah N-nya 10 yang dikali suku ke 10 berarti 10 ya 10 dikurangi 1 dikali bedanya negatif 3 yaitu hasilnya negatif 23. Selanjutnya yang nomor 2 diketahui perusahaannya perusahaan B1 dikali B kita mencari ke 7 jadi dari soalnya harus mencari nilai bedanya sama nilai A-nya. Kita cari bedanya terlebih dahulu. 9 dikurangi 4 dibagi 9 dikurangi 4 37 dikurangi 17 95 yaitu 4 itu bedanya 4. Lalu kita cari nilai A-nya kita masukkan yang tadi. Anak-anak itu perhatikan depan ya. Kalau suku ke-4 itu sama dengan 17 sehingga kita tinggal masukkan yang nilai bedanya yang tadi ke suku ke-4. A-nya dicari, B-nya 4 lalu kita operasikan ketemu A-nya 5. Lalu selanjutnya mencari suku ke-7 kan sudah ketemu A-nya sama B-nya tinggal disubstitusikan saja A-nya 5, B-nya 5 ketemu 35 jadi suku ke-7 berdasarkan A-nya nilainya adalah 35. Selanjutnya yang nomor 3 Oke lanjut nomor 3 ada 3000 bedanya 500 lalu yang dicari 15 ini 5 kita masukkan ke rumusnya dari matematika A-nya 3000 lalu A-nya 5 bedanya 500 jadi ditambah 5 dikurangi dengan 500 ketemu hasilnya 5000 jadi produksi pada bulan kelima yaitu ada 5000. Baik, apakah hasilnya mengerjakan
dan strategi apa yang membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Mbak Ira. Jadi hari ini itu kita mempelajari apa itu barisan aritmatika, kemudian cara mencari suku kees, dan juga cara menentukan dua barisan. Strategi yang paling membantu saya itu adalah mencatat informasi dari soal dalam bentuk barisan terlebih dahulu. Bagus. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya yang lain? Saya jadi tahu kalau rumus N sama dengan A ditambah N dikurangi B dikurangi 1 dikali C bisa langsung digunakan kalau kita sudah menggunakan list pertama dan bedanya, sehingga memudahkan dalam menghitung soal barisan aritmatika. Bagus sekali. Terima kasih kepada Mbak Ira dan Mbak Tika. Kita berikan tepuk tangannya terlebih dahulu. Sekarang mari kita simpulkan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika. Langkah pertama yaitu kita identifikasi terlebih dahulu suku pertamanya, kemudian bedanya, dan langkah kedua kita gunakan rumus N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B untuk mencari suku ke N-nya. Untuk langkah ketiga kita periksa kembali apakah hasilnya sudah benar. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah paham. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika, yaitu contoh dari beberapa suku barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan jawaban dari kami. Selanjutnya aspek penilaian saya berikan kepada kelompok 1. Waktu teman silakan.
terakhir